Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview materi ke-1, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajaheni Nur Aini SHMH, beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 1, percobaan atau pogging. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian, yang terakhir, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Menurut pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan pelanggaran tidak dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu. 2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu. 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan, akan tetapi tumbuh rasa menyesal dalam hatinya sehingga ia mengurungkan perbuatannya, dan kejahatannya itu tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas perbuatannya. Di sini terdapat contoh, misalnya seseorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu, lalu kemudian ditangkap oleh polisi. Andai kata ia mengaku terus terang tentang niatnya itu, ia tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena di sini perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda di sini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai. Dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian. Selanjutnya, apabila dalam peristiwa tersebut, sepeda telah dipegang dan ditarik sehingga berpindah tempat, meskipun hanya sedikit saja, maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan, karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri itu telah berpindah. Pasal 54 KUHP yang berbunyi, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Maksudnya, dalam sistem KUHP, percobaan yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan saja, yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang
dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif, sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Kemudian yang kedua, teori objektif, sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sekian review materi pertemuan pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.